Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Hai semua, kenalin aku Tiara Nur Arfiani dengan NIM 2505015020003. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait materi mekanisme artikulasi yang merupakan salah satu materi penting dari mata kuliah fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Salah satu fokus utama dalam fonologi adalah memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, proses produksi bunyi ini dikenal sebagai mekanisme artikulasi, di mana dalam proses ini organ-organ tubuh tertentu itu bekerja sama dalam menghasilkan berbagai jenis bunyi yang digunakan dalam berbicara ataupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemahaman terhadap mekanisme artikulasi itu sangat penting dalam memahami dan menganalisis fonem, perbedaan bunyi, dan struktur bunyi dalam bahasa. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari mekanisme artikulasi. Nah, mekanisme artikulasi adalah proses fisiologis yang terjadi ketika manusia itu menghasilkan bunyi dalam bahasa. Nah, proses ini mencakup pergerakan dan koordinasi berbagai alat ucap yang mengubah aliran udara menjadi bunyi yang bermakna. Mekanisme ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, arus udara atau airstream. Yang kedua, fonasi atau phonation. Dan yang ketiga, artikulasi atau articulation. Data ini berperan penting dalam menciptakan perbedaan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya dalam sistem bahasa. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana tahapan produksi bunyi dalam bahasa. Perlu kita ketahui bahwa produksi bunyi bahasa itu dimulai dari mekanisme arus udara, yaitu tenaga yang mendorong udara keluar dari paru-paru. Sebagian besar bunyi dalam bahasa itu dihasilkan dengan mekanisme pulmonik atau pulmonik agresif. Artinya, udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, udara melewati pita suara yang berada di laring. Nah, proses ini disebut sebagai fonasi. Jika pita suara bergetar, bunyi yang dihasilkan disebut voiced, seperti bunyi B, D. Jika pita suara tidak bergetar, bunyi tersebut disebut tak bersuara atau voiceless, seperti P dan T. Setelah melewati pita suara, diarahkan untuk organ-organ artikulasi untuk membentuk bunyi tertentu. Nah, inilah tahapan artikulasi, di mana bentuk dan jenis bunyi dibentuk melalui interaksi antara organ-organ ucap. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui alat dan tempat artikulasi. Nah, dalam proses artikulasi itu terdapat 2 jenis artikulator, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Di mana artikulator aktif itu adalah organ yang bergerak seperti lidah, bibir bawah, rahang bawah, dan sementara itu artikulator pasif adalah bagian yang tidak bergerak seperti gigi atas, langit-langit keras atau platum, dan langit-langit lunak atau velum. Nah, tempat di mana artikulator aktif dan pasif itu bertemu disebut sebagai tempat artikulasi. Misalnya bunyi P dan B itu dihasilkan dengan pembentukan kedua bibir sehingga disebut sebagai bilabial. Bunyi seperti T dan D itu dihasilkan oleh lidah yang menyentuh gusi atas disebut sebagai alveolar. Nah, tempat-tempat artikulasi lainnya itu mencangkup laboidodental, dental, palatal, velar, dan glottal yang masing-masing menghasilkan bunyi dengan ciri khasnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis artikulasi atau cara produksi bunyi. Nah, selain tempat artikulasi, fonologi juga mengenal cara artikulasi, yaitu bagaimana aliran udara itu diubah saat melewati alat ucap. Terdapat beberapa jenis cara artikulasi. Yang pertama yaitu positif atau letupan, di mana udara ditahan sejenak lalu dilepaskan secara tiba-tiba seperti pada bunyi P, B, T, dan D. Kedua yaitu nasal, bunyi yang keluar melalui hidung karena langit-langit lunak terbuka seperti M, N, dan N. Ketika positif yaitu gesekan yang terjadi saat udara melewati celah sempit seperti F, V, S, dan Z. Keempat yaitu aphthriates, yaitu gabungan antara letupan dan gesekan seperti T dalam cuci dan D3 dalam jajan. Kelima literal, yaitu bunyi di mana udara keluar dari samping lidah seperti I. Terakhir approximant, yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan
berarti pada aliran udara seperti W dan J. Selanjutnya, kita perlu mengetahui fungsi mekanisme artikulasi dalam fonologi, yakni mekanisme artikulasi itu memiliki peran penting dalam sistem bunyi suatu bahasa, di mana yang pertama, ia memungkinkan perbedaan antara bunyi atau fonem. Misalnya, perbedaan antara fonem T dan D yang dibedakan oleh keberadaan getaran pita suara. Yang kedua, yaitu artikulasi berperan penting dalam struktur silabel, yaitu bagaimana bunyi itu disusun dalam satuan yang lebih besar. Dan yang ketiga, mekanisme ini membantu penelitian fonologi menganalisis ciri-ciri fonetis dari setiap bunyi dan penggunaannya dalam konteks yang berbeda. Nah, dengan kita memahami mekanisme artikulasi ini, kita bisa mengetahui mengapa suatu bunyi itu bisa muncul di posisi tertentu dalam kata, atau bagaimana perubahan bunyi dalam proses fonologis seperti asimilasi dan elisi. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja sih contoh analisis fonologi berdasarkan artikulasi. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat analisis terhadap fonem T dalam bahasa Indonesia. Nah, bunyi ini memiliki beberapa ciri-ciri, yakni tempat artikulasinya adalah alveolar, karena dihasilkan dengan menyentuhkan ujung lidah ke gusi atas. Nah, cara artikulasinya adalah plosive, karena bunyi tersebut dihasilkan dengan letupan udara. Selain itu, bunyi T adalah tak bersuara atau voiceless karena pita suara tidak bergetar saat bunyi diucapkan. Nah, melalui analisis seperti ini, kita bisa memahami posisi fonem dalam sistem bunyi bahasa serta hubungan dengan fonem lain. Jadi, kesimpulannya adalah secara keseluruhan mekanisme artikulasi merupakan bagian penting dalam fonologi karena menjelaskan bagaimana bunyi bahasa itu terbentuk melalui kerjasama alat-alat ucap manusia. Nah, ada 3 komponen utama dalam produksi bunyi, yakni arus udara, fonasi, dan artikulasi. Nah, dengan kita memahami tempat dan cara artikulasi serta peran masing-masing alat ucap, kita dapat mengenali dan membedakan bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Pengetahuan ini tidak hanya penting bagi mahasiswa linguistik, tetapi juga bermanfaat dalam bidang seperti pengajaran bahasa, terapi wicara, dan teknologi pengenalan suara. Nah, itulah tadi pembahasan terkait materi mekanisme artikulasi. Semoga materi tersebut bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita terkait mekanisme artikulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.